Pernahkah Anda merasa gaji Anda habis setiap bulan, tapi Anda tidak tahu perginya? Tenang, Anda tidak sendiri. Untuk itu, coba dengarkan ini. Faktanya, yang membuat seseorang jadi miskin bukan karena gajinya kecil. Justru yang menjadi masalah adalah cara mereka menghabiskan uangnya. Dan ini yang mengejutkan. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kaya, mereka harus menyisihkan uang setelah berbelanja. Padahal orang kaya justru menghabiskan uang mereka terlebih dahulu. Tapi bukan sembarangan. Ada urutannya, ada strateginya, ada yang lebih menarik, ada yang lebih berkah yang mengikuti. Apakah Anda siap untuk mengubah cara mengelola gaji Anda dan mulai meraih kekayaan? Yuk tonton video ini sampai habis. Selamat datang di channel ini, channel review buku populer. Saya Sidik dan hari ini kita akan menghabiskan gaji Anda. Oh tidak, maksud saya adalah membahas buku yang pernah berubah cara pandang saya dalam memanage gaji pada tahun 2013 sampai dengan sekarang. Ya, buku Habiskan Gajimu karya Ahmad Ghazali ini merupakan buku dengan judul yang cukup unik untuk membuat Anda berhenti sejenak, membaca ulang dan merasa penasaran. Di balik buku ini, Ahmad Ghazali seorang penulis sekaligus perencana keuangan syariah yang dikenal karena gaya penjelasan yang sederhana, membumi namun penuh makna. Buku yang berjudul Habiskan Saja Gajimu adalah buku ke-10 karya dari Ahmad Ghazali. Buku ini saya beli pada tahun 2013. Memiliki jumlah bab sebanyak 7 bab dengan jumlah halaman sebanyak 174 halaman. Menurut saya cukup ringan dibaca, bisa 3-1 minggu selesai dibaca. Tetapi berdampak besar terhadap manajemen keuangan saya sejak saat itu. Saya berharap Anda juga dapat terinspirasi dari ulasan buku ini. Di bab pertama Anda akan disuguhkan dengan pernyataan penting dari penulis, yaitu atur uangmu sebelum uang mengatur hidupmu. Ini tentu menendang pikiran ketika Anda membacanya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan bab 2 yang membahas jangan sisakan gajimu, habiskan saja. Tapi di bab 2 ini perlu dilanjutkan bacanya ke bab 3, yaitu boleh dihabiskan uang Anda tapi di jalan yang benar. Selain itu, Anda akan diberikan golden rule di bab 4. Kemudian di bab 5 memberikan jawaban bagi Anda para pembaca yang bisa jadi bilang sama saja pengaturan uangnya. Dijawab di bab 5 dan 6 sampai di akhir pada bab 7 tentang cara mengactionkan ilmu yang ada di buku ini. Tentu saya tidak akan membahas bab per bab ya, akan tetapi saya ingin menyajikan Anda substansi yang ada atau ilmu yang ada di dalam buku ini. Apa yang akan Anda dapatkan di dalam buku ini? Penasaran? Jangan di skip video ini, tonton sampai tuntas dan mari kita bahas satu persatu. Merasa gaji selalu habis sebelum akhir bulan? Jangan buru-buru salahkan penghasilan Anda. Bisa jadi cara Anda mengelolanya yang keliru. Masalahnya bukan pada besaran gaji, melainkan pola pikir dan arah keuangan. Banyak orang terjebak pada pola klasik. Kalau ada sisa, baru ditabung. Faktanya uang hampir tidak pernah tersisa. Bukan karena kurang, tapi karena tidak diatur sejak awal. Dalam buku Habiskan Saja Gajimu karya Ahmad Ghazali disampaikan sebuah kalimat yang sangat menantang logika umum, tapi justru membebaskan. Menyisakan gaji adalah cara mengatur uang yang menyakitkan dan tidak efektif, sedangkan menghabiskannya akan lebih efektif dan menyenangkan. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan cepat. Mana menurut Anda yang lebih mudah dilakukan? Menyisakan uang atau menghabiskan uang? Mana menurut Anda yang lebih menyenangkan dilakukan? Menyisakan uang atau menghabiskan uang? Mana yang lebih sering dilakukan? Menyisakan uang atau menghabiskan uang? Itulah sebabnya kenapa mengatur uang dengan cara menyisakan uang itu menjadi sangat sulit. Karena hal itu sama sekali tidak menyenangkan untuk dilakukan dan selama ini yang melakukannya pun hanya karena terpaksa. Karena yang menjadi masalah justru bukan kekurangan uang, tetapi lebih karena uangnya sudah terlanjur terpakai.
Tapi, apa hubungannya mengatur uang dengan menjadi kaya atau miskin? Inilah yang mengejutkan. Pola aliran uang Anda saat ini bisa jadi adalah cerminan masa depan finansial Anda. Apakah Anda termasuk yang kerja untuk uang atau membuat uang bekerja untuk Anda? Mari kita selami perbedaan cash flow orang kaya dan cash flow orang miskin. Siapa tahu selama ini Anda terjebak dalam pola yang salah tanpa Anda sadari. Dalam buku ini, Ahmad Ghazali menjelaskan perbedaan cara pengelolaan aliran uang atau cash flow antara orang kaya dan orang miskin. Pemahaman tentang pola ini dapat membantu Anda merenungkan kebiasaan keuangan pribadi Anda dan menemukan strategi untuk meningkatkan kondisi finansial Anda, meskipun dengan penghasilan yang sangat terbatas. Orang miskin biasanya memiliki pola aliran uang yang fokus pada konsumsi. Gaji yang diterima cenderung langsung dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makan, transportasi, hiburan, dan berbagai kebutuhan konsumtif lainnya. Aliran uangnya lebih banyak berputar di antara pendapatan dan pengeluaran tanpa memberikan ruang untuk investasi atau tabungan. Akibatnya apa? Mereka sulit membangun kekayaan jangka panjang karena semua uang digunakan tanpa perencanaan strategis. Sebaliknya, orang kaya memiliki pola aliran uang yang berbeda. Mereka cenderung memprioritaskan penghasilan untuk investasi dan berbagi, seperti zakat atau sedekah, sebelum memenuhi kebutuhan konsumsi. Dengan melakukan ini, mereka memastikan bahwa sebagian dari uang yang mereka miliki digunakan untuk hal-hal yang menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk keuangan finansial maupun keberkahan hidup. Pesan utama dari poin ini adalah pentingnya mengubah prioritas pengeluaran. Meskipun gaji kecil, Anda dapat mulai melatih kebiasaan positif dengan menyisihkan uang untuk investasi atau untuk berbagi sebelum digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Dengan menerapkan pola pikir ini secara konsisten, Anda dapat membangun kebiasaan keuangan yang lebih sehat dan berpotensi memperbaiki kondisi finansial jangka panjang. Nah, setelah tahu perbedaannya, pasti Anda bertanya, bagaimana cara keluar dari pola cash flow yang salah ini? Jawabannya ada pada urutan prioritas pengeluaran. Anda siap untuk mendengarkan perbaikan urutan prioritas? Mari kita bahas lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Banyak orang merasa gagal setiap kali gajinya habis di akhir bulan. Padahal menurut Ahmad Ghazali, habis itu wajar. Yang keliru bukan pada habisnya, tapi pada cara menghabiskan gaji tersebut. Gaji itu memang untuk dihabiskan, tapi dengan urutan yang benar. Dan disinilah perbedaan utama antara orang yang terus merasa kekurangan dan orang yang hidupnya terasa cukup, bahkan saat penghasilannya pas-pasan. Dalam bukunya, Ahmad Ghazali menyusun sebuah panduan sederhana yang bisa mengubah arah keuangan Anda. Ia menyebutkan sebagai urutan prioritas pengeluaran yang sehat. Apa saja urutannya? Yang pertama adalah pengeluaran sosial, yang kedua adalah cicilan atau utang, yang ketiga adalah tabungan dan investasi, dan yang keempat adalah biaya hidup atau konsumsi. Sebelum lanjut, izinkan saya berbagi sesuatu. Video seperti ini hanya bisa terus dibuat jika Anda mendukung dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apakah Anda setuju? Silahkan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, kita bahas ya. Yang pertama adalah pengeluaran sosial, merupakan kewajiban sosial dan tentu sebagai manusia yang beriman, hak kepada Allah harus menjadi prioritas tertinggi. Ini adalah bentuk rasa syukur dan tanggung jawab kita selaku hamba. Zakat, sedekah, dan infak bukan sekedar kewajiban agama, melainkan cara untuk membersihkan harta dan membuka pintu rezeki yang lebih berkah. Selain itu, pengeluaran sosial ini akan melatih Anda untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan menjauhkan dari sifat materialisme. Jika prioritas ini dilalaikan, konsekuensinya paling berat. Kenapa? Karena siapa yang berani menentang ketentuan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa besarannya? Yaitu minimal 2,5%.
Tentu bagi Anda yang memiliki rezeki lebih, Anda dapat melakukan pengeluaran sosial ini lebih besar dari 2,5%. Selanjutnya yang kedua, pengeluaran cicilan atau utang merupakan hak pihak ketiga. Ini mencerminkan integritas dan tanggung jawab Anda sebagai individu. Membayar utang, menggaji karyawan, atau membiayai pendidikan anak adalah janji yang harus dipenuhi sebelum memikirkan keinginan pribadi Anda. Jika prioritas ini dilalaikan, konsekuensinya berupa kerugian finansial, misalnya denda terlambat, aset ditarik, dan lain sebagainya. Kalau Anda memiliki utang, misalkan nilainya tidak lebih dari 30%. Kemudian yang ketiga, yaitu hak untuk masa depan. Untuk membangun pondasi keamanan finansial Anda. Setelah hak kepada Allah dan manusia terpenuhi, alokasikan dana untuk masa depan. Tabungan darurat, investasi, atau asuransi adalah payung yang akan melindungi Anda dari badai kehidupan yang tak terduga. Menabung bukanlah menyisakan di belakang uang bulanan, melainkan menyisihkan di awal dan mengalokasinya ke dalam produk investasi dengan program investasi yang Anda miliki. Konsekuensi jika Anda tidak memperhatikan prioritas hak masa depan adalah ketidakpastian masa depan Anda dan keluarga Anda. Besarannya mulai dari 10%, tentu jika Anda tidak memiliki utang dan kewajiban ke pihak ketiga, Anda dapat menginvestasikannya lebih besar. Terkait dengan masalah investasi, khususnya yang kripto, saya sudah membahas bukunya di sini. Silahkan nanti cek ya. Terakhir adalah hak sekarang atau hak diri sendiri, yaitu biaya hidup atau konsumsi Anda. Hak diri sendiri merupakan hak Anda untuk menikmati sisa penghasilan. Ini bukan sisa-sisa yang tak bernilai, melainkan hasil dari disiplin memenuhi prioritas yang lebih tinggi. Gunakanlah dengan penuh syukur tanpa rasa bersalah. Besarannya tentu Anda habiskan 57,5%. Menurut Ahmad Ghazali di halaman 33 menegaskan, mulai sekarang tujuan kita bukan lagi menyisakan uang, tapi menghabiskan uang di jalan yang benar. Orang yang tidak punya urutan cenderung terjebak pada satu frase klasik, yang penting cukup buat hidup dulu. Tapi sayangnya, ketika konsumsi jadi nomor satu, maka tabungan, investasi, bahkan sedekah hanya dianggap opsional. Dan ketika itu terjadi terus-menerus, uang hanya berputar dalam lingkaran konsumsi tanpa pernah benar-benar menumbuhkan nilai hidup Anda. Sekarang coba tanya diri Anda, apakah selama ini gaji Anda habis karena kebutuhan atau karena tidak tahu arah? Cobalah ubah urutan pengeluaran Anda mulai dari gaji bulan ini. Dahulukan sedekah, karena dari situlah keberkahan mengalir. Yang kedua adalah segera bayar cicilan agar hidup tidak terbebani bunga dan stres. Yang ketiga, investasikan sebagian sebelum tergoda berbelanja. Dan yang terakhir adalah baru gunakan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan prinsip ini, Anda tidak lagi menyiksa diri untuk menabung karena alokasinya sudah ditentukan di awal. Dan justru dengan menghabiskan gaji secara sadar, hidup menjadi lebih tenang dan terkendali. Nah, sekarang saya tanya, sudah mulai investasi di apa? Properti, tanah, emas batang, reksadana, obligasi, saham, atau aset kripto? Silahkan sampaikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini agar sahabat yang menonton menjadi terinspirasi. Tunggu dulu, urutan prioritas mungkin terdengar klise. Lalu, apa bedanya sekedar mengatur pengeluaran biasa? Ini bukan sekedar urutan, ini tentang pola pikir yang mengubah nasib. Anda akan kaget, orang yang menerapkan konsep ini tidak hanya selamat dari finansial panik, tapi juga bisa melipat gandakan aset meski gaji tak naik. Mau tahu 3 perbedaan mendasar yang akan mengubah hidup Anda? Jangan skip bagian ini karena saya akan bahas di 3 pembeda. Kalau cuma mengubah urutannya sama saja dong. Penghasilan tidak bertambah, segitu-gitu juga. Pengeluaran juga tetap. Lalu apa yang membuat berbeda? Penulis menyampaikan bahwa setidaknya ada 3 perbedaan yang akan terjadi jika Anda menerapkan konsep menghabiskan uang di jalan yang benar dibandingkan dengan cara menyisakan uang. Apa saja itu? Mari kita ulas.
Yang pertama, Anda akan memiliki pola pikir yang mengkayakan, bukan memiskinkan. Cash flow orang miskin ketika mendapatkan penghasilan, urutan pertamanya adalah sosial, kedua shopping, ketiga adalah cicilan utang, dan baru terakhir sisanya untuk saving. Sedangkan cash flow orang kaya itu kebalikan dari cash flow orang miskin. Mereka tidak menerapkan biaya hidup sebagai pengeluaran prioritas nomor satu. Orang-orang kaya menaruh perhatian terhadap investasi alias pengeluaran untuk masa depan. Setidaknya mereka menempatkan pengeluaran untuk saving di atas pengeluaran untuk shopping. Kedua, akan lebih sensitif terhadap alarm keuangan sehingga lebih cepat bereaksi dan mencari solusi, bukan malah menyimpan bom waktu. Yang ketiga adalah dengan pola menghabiskan, Anda akan dapat memanfaatkan kenaikan penghasilan dengan efektif, bukan hanya digunakan untuk peningkatan konsumsi atau shopping saja. Tentu jika Anda punya cerita seru tentang perjalanan finansial Anda, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita buat kolom komentar ini jadi ruang berbagi inspirasi. Siapa tahu kisah Anda akan menjadi motivasi bagi 3.000 lebih viewer channel ini. Memahami dan mengelola keuangan bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi tentang bagaimana Anda mengambil kendali atas hidup Anda. Dari filosofi sederhana, menghabiskan gaji secara terencana, hingga menerapkan praktik keuangan yang realistis, setiap langkah membawa Anda lebih dekat pada kehidupan yang lebih stabil, terencana, dan bermakna. Ini bukan sekedar teori, ini adalah panduan nyata untuk mengubah cara kita memandang uang dan masa depan. Bayangkan ini, setiap akhir bulan gaji Anda habis, tapi bukan karena poya-poya atau berbelanja impulsif, melainkan karena Anda telah menanam benih kebaikan, menjaga kepercayaan, membangun benteng masa depan, dan baru menikmati sisanya dengan legowo. Itulah rahasia yang diungkapkan oleh Ahmad Ghazali dalam bukunya Habiskan Sisa Gajimu. Uang yang dihabiskan dengan prioritas benar akan menjadi pupuk bagi kekayaan sejati. Bukan hanya angka di rekening, tapi ketenangan hati, hubungan harmonis dengan sesama, dan masa depan yang terjamin. Bayangkan 5 tahun lagi Anda punya tabungan darurat, investasi yang tumbuh, utang yang lunas, dan tetap bisa menikmati kopi di kafe favorit Anda. Ini bukan mimpi, ini pilihan yang bisa Anda mulai hari ini. Sekarang apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, evaluasi pengeluaran bulanan ini. Dahulukan zakat, sedekah, kemudian lunasi utang, sisihkan tabungan, baru gunakan sisanya untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, komentar di bawah, bagikan progres Anda, sudah mulai investasi apa? Apakah Anda juga punya cerita tentang perubahan cash flow? Mari silahkan saling menginspirasi di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video tentang buku yang dapat mengubah hidup Anda. Uang bukan segalanya, tapi cara Anda mengelolanya menentukan segalanya. Saya Sidik, sampai jumpa di video-video berikutnya.